Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sughara. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi. Di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas. Yang pertama apa? Enggak boleh melakukan apa? Menyentuh Al-Quran, ya. Kemudian yang kedua apa? Melaksanakan sholat, baik fardu ataupun sunnah. Kemudian yang ketiga, perhatikan yang nggak tahu rakatnya dirakatkan dan yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Yahrumu 'alal muhditsi at-tawafu bil baitil 'atiqi. Yang ketiga, yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas maupun besar ataupun kecil. Yahrumu 'alal muhdits, haram atas orang yang berhadas, at-tawafu bil baitil 'atiq, tawaf memutari Ka'bah. Enggak boleh. Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti salatun illa anna allaha abaha fihi al-kalama. Ya, enggak tahu rakatnya dirakatkan, ya. Dan yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Nanti anak suruh baca ulang, enggak tahu lagi. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tawafu bil bait, tawaf di Ka'bah itu adalah salat. Dia sama seperti sholat. Ya, sholat, kita tidak boleh mengerjakan sholat kecuali bersuci terlebih dahulu. Nggak boleh dalam keadaan berhadas. Dan tawaf mengelilingi Ka'bah itu juga sholat. Maka tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas, kecil ataupun besar. Dia harus bersuci terlebih dahulu. Ya, at-tawafu bil baiti salatun illa anna allaha abaha fihil kalam. Tawaf memutari Ka'bah dia adalah salat, akan tetapi anna allaha abaha fihil kalam, bahwasanya Allah membolehkan di dalam tawaf tersebut berbicara. Kan kalau salat gak boleh berbicara, tapi dalam bertawaf, dan itu tadi tawaf adalah bagian dari salat, termasuk salat. Dia adalah salat, tapi dia boleh berbicara di dalamnya. Waqad tawadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lit-tawafi. Waqad tawadda'a an-nabiy, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu untuk bertawaf. Dan itu hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, mungkin di buku antum juga ada catatan kaki itu menjelaskan hadisnya, ada di Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu ketika ingin bertawaf. Wa shahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu mana'al haidha min at-tawafi bil baiti hatta tathura. Wa shahha anhu sallallahu alaihi wasallam, dan sah, telah benar dari beliau sallallahu alaihi wasallam, annahu mana'al haid. Mana'a apa arti mana'a? Melarang. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang haid untuk bertawaf di Ka'bah hatta tathura, sampai dia suci. Tidak boleh bertawaf di Ka'bah sampai dia suci. Kemudian lihat di sini kullu dzalika, ya tadi itu
Juga dia diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, bahwa Nabi SAW melarang orang yang haid untuk bertawaf di Ka'bah sampai dia suci. Kemudian kullu dzalika mimma yadullu ala tahrimi at-tawafi ala al-muhdits hatta yatatahhara. Kullu dzalika, semua itu mimma yadullu ala tahrimi at-tawaf, termasuk hal-hal yang menunjukkan atas haramnya tawaf alal muhdits, bagi orang yang berhadas, hatta yatatahhara, sampai dia bersuci. Ya, tadi sabda Rasulullah SAW, at-tawafu bil bait shalah illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Kemudian Rasulullah SAW berwudu ketika ingin bertawaf. Kemudian Rasulullah SAW melarang orang yang haid untuk bertawaf sampai dia suci. Ya, semua itu menunjukkan bahwasannya haram untuk tawaf bagi orang yang berhadas sampai dia suci, bersuci. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Perhatikan ini. Wa mimma yadullu ala tahrimihi ala al-muhdits hadatsan akbara. Wa mimma yadullu, dan termasuk hal-hal yang menunjukkan, mimma ya min, termasuk dari ma, hal-hal yang ya dulu menunjukkan ala tahrimihi ala al-muhdits, atas pengharamannya. Hi itu kembali ke mana? Ala tahrimihi, hi itu kembali ke mana? Tawaf. Ala tahrimihi, ya, termasuk hal-hal yang menunjukkan atas haramnya tawaf alal muhdits, bagi orang yang berhadas, hadas besar, yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat yang kalian dalam keadaan sukara. Apa sukara? Mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan, sampai sadar dia. Kemudian juga wala junuban, dan tidak boleh juga mendekati salat orang yang junub. Illa abiri sabil, kecuali orang yang melewati saja. Maksudnya melewati masjid, hanya sekedar melewati, ya itu enggak apa-apa. Hatta taghtasilu, sampai dia mandi junub. Lihat di sini, sisi pendalilannya mana? Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dan kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Dan tidak juga boleh mendekati salat orang yang junub, kecuali kalau dia melewati masjid saja. Hanya sekedar melewati kemudian keluar dari masjid. Sisi pendalilannya, aila tadkhulul masjid, ya, jadi janganlah kalian mendekati salat, maksudnya apa? Jangan masuk masjid, itu maksudnya. Jangan mendekati salat, yaitu jangan masuk masjid. La tadkhulul masjida wa antum junubun illa mari tariqin. La tadkhulul masjid, janganlah kalian masuk masjid wa antum junub, dan kalian dalam keadaan junub, illa mari tariq, kecuali orang yang melewati jalan saja, yang melewati masjid kemudian dia keluar, ya enggak apa-apa. Faman'uhu min dukhulil masjidi lil baqa'i fihi yaqtadi man'ahu min at-tawafi min babi aula. Perhatikan ini. Faman'uhu, maka larangannya, min dukhulil masjid, dari memasuki masjid, lil baqa'i fihi, karena menetap di masjid, ya enggak boleh orang yang junub itu masuk ke dalam masjid. Dikarenakan apa? Karena dia akan menetap di masjid tersebut.
Tapi kalau orang yang hanya sekedar lewat saja, itu boleh karena dia tidak menetap. Yang nggak boleh itu orang yang junub kemudian dia menetap di masjid, entah dia beristirahat 2 jam, 3 jam, atau mungkin tidur malahan. Larangan itu yaqtadi man'ahu minat tawafi min babi aula. Mengharuskan larangannya dari bertawaf itu lebih utama. Karena kan ketika orang bertawaf, tadi kita katakan tawaf bagian dari sholat. Maka tawaf pun nggak boleh orang yang dia dalam keadaan junub, tidak bersuci. Dan ketika orang bertawaf, itu dia kan tempat untuk orang sholat. Ketika sholat itu kan tempat-tempatnya sekitar itu kan. Mengelilingi Ka'bah ya, sholat itu nanti menghadap mana? Ka'bah ya, sekitar Ka'bah itu sholat. Oleh karena itu yaqtadi man'ahu minat tawafi min babi aula. Mengharuskan larangannya dari bertawaf orang yang junub itu lebih utama lagi, dia nggak boleh. Paham insyaallah dalilnya? Paham ya? Jadi orang masuk masjid saja dalam keadaan junub itu nggak boleh. Apalagi orang yang bertawaf dalam keadaan junub lebih tidak boleh lagi, itu maksudnya. Karena orang yang bertawaf tadi kita katakan tawaf adalah sholat. Tapi dia boleh berbicara dalamnya. Kemudian juga orang yang bertawaf itu dia tawaf di sekitar masjid. Di dalam masjid. Di tempat sholat. Maka lebih tidak boleh lagi orang yang tawaf dalam keadaan junub. Wahadil a'malu tahrumu 'alal muhdithi sawa'un kana hadatsuhu akbara aw asghara. Ya, jadi antum ketika mengharakati ketinggalan nih, antum harakati dulu aja yang sekiranya antum masih bisa menjangkaunya. Kemudian ketika ana mengulang lagi, tinggal antum sempurnakan tuh yang ketinggalan. Paham insyaallah? Wahadil a'malu, nah, kan ana ulang tuh. Dan amalan-amalan ini, ya tadi dia memegang mushaf, sholat baik fardu maupun nafilah, bertawaf, tahrumu 'alal muhdisi, haram atas orang yang berhadas, nggak boleh memegang mushaf, sholat, tawaf. Hadatsan akbar sawaun kana hadatsuhu akbara aw asghara, sama saja baik hadasnya besar ataupun kecil, nggak boleh. 3 perbuatan tadi yang telah kita bahas itu nggak boleh dilakukan bagi orang yang berhadas sampai dia bersuci terlebih dahulu. Itu 3 perbuatan yang dilarang bagi orang yang berhadas baik kecil maupun besar. Kemudian lihat di sini. Wa ammal asya'ul lati tahrumu 'alal muhditsi hadatsan akbara khassatan. Wa ammal asya'ul lati, dan adapun hal-hal yang, ya, amma itu adapun, al asya itu bisa juga sesuatu. Dan adapun sesuatu yang tahrumu 'alal muhdits, haram atas orang yang berhadas, hadas besar secara khusus. Tadi kan yang nggak boleh dilakukan oleh yang berhadas mencakup hadas besar maupun hadas kecil. Ini sekarang dia pembahasan yang baru, itu yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas besar saja secara khusus. Tahrumu 'alal muhditsi hadatsan akbar khassatan. Haram atas orang yang berhadas hadas besar secara khusus. Apa aja itu? Nanti disebutkan ada 2. Yang pertama, nah perhatikan ini, antum kan udah pada balik semua kan? Nanti ketika mimpi basah, ihtilam, hadas apa itu kalau orang mimpi basah? Besar. Nah, hati-hati itu. Nggak boleh nih. Hal-hal yang nanti akan kita baca untuk antum lakukan ketika berhadas-hadas besar. Yang pertama, yahrumu 'alal muhditsi hadatsan akbara qiraatul Qur'an. Ya, kalau perempuan kan ketika dia sedang haid, datang bulan atau nifas. Ya, kalau antum kan laki-laki haid ya? Enggak kan? Ya paling ya hadas besar. Ya enggak jauh-jauh nanti ketika antum ihtilam. Antum kan juga belum nikah kan? Ya, jadi ya enggak ada lagi lah selain ihtilam. Kecuali orang yang melakukan dosa. Nah, paham maksudnya yang melakukan dosa?
Oh, Yusuf paling kencang paham. Oke, yahrumu 'alal muhdithi hadatsan akbar qiraatul Qur'an. Yahrumu 'alal muhdits. Haram atas orang yang berhadas besar untuk membaca Al-Qur'an. Nah, lihat ini, enggak boleh baca Al-Qur'an. Tapi nanti ada perinciannya. Dalilnya apa? Li hadits Ali radhiyallahu taala anhu. Karena hadis Ali, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. La yahjubuhu yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Itu antum ada tulisannya gitu juga. Yakni an-nabiy. La yahjubuhu yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil qiraati syai'un laisal janabata. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Perhatikan hadisnya yang menunjukkan atas tidak bolehnya, haramnya orang yang berhadas besar untuk membaca Al-Quran. La yahjubuhu. Tidak ada yang menghalanginya. Siapa yang dimaksudnya di situ? Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakni an-Nabi. Tidak ada yang menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anil qiraati, dari membaca Al-Quran syai'un, sesuatu apapun. Jadi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca Al-Quran. Tidak ada yang menghalanginya dari membaca Al-Quran sesuatu apapun. Laisal janabata, kecuali janabah. Jadi ketika beliau sedang junub, tidak membaca Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya. Walafdu Tirmidzi, dan lafadznya Imam Tirmidzi, yuqri'unal Qur'ana ma lam yakun junuban. Rasulullah SAW membacakan kepada kita Al-Quran. Aqra'a yuqri'u, itu membacakan. Yuqri'una, ya, Rasulullah membacakan kepada kita Al-Quran malam yakun junuban, selama beliau tidak junub. Selama beliau tidak junub. Fahadha yadullu ala tahrimi qiraatil Qur'ani ala al-junubi wa bima'nahu al-haidu wan nufasa'u. Fahadha yadullu, maka ini menunjukkan ala tahrimi qiraatil Qur'an, atas haramnya membaca Al-Qur'an alal junub, bagi orang yang junub. Wa bima'nahu, dan yang semisal junub adalah orang yang haid dan nifas. Pun enggak boleh membaca Al-Qur'an, kecuali lihat di sini. Perhatikan ini yang termasuk rincian. Walakin rakhasa ba'dul ulama'i ka Syekhil Islami lil haidhi an taqra al-Qur'ana idza khasyiyat nisyanahu. Walakin, akan tetapi, rakhasa, memberikan keringanan. Rakhasa yurakhisu apa? Memberikan keringanan. Siapa? Ba'dul ulama, sebagian ulama, ya, sebagian ulama memberikan keringanan. Seperti siapa? Ka Syekhil Islam, seperti Syekhil Islam. Ya, sebagian ulama memberikan keringanan seperti Syekhul Islam lil haid, untuk orang yang haid, untuk membaca Al-Quran. Idza khasyiyat nisyanahu, apabila takut melupakan Al-Quran. Ya, seperti mungkin dia penghafal Al-Quran, hafidhah, hafal 20 juz, 30 juz. Kemudian dia sedang datang bulan, kan datang bulan itu lama. Dan di sini sebagian ulama memberikan keringanan bagi haid, orang yang haid, untuk membaca Al-Quran apabila takut lupa nanti. Itu perinciannya. Yang pertama. Kemudian yang kedua juga, lihat di sini, perhatikan. Tapi kalau orang yang junub karena ihtilam atau karena jima, itu dia nggak ada ya keringanan, karena tinggal mandi saja. Kalau haid dia nunggu berhari-hari dulu, baru nanti suci. Kecuali kalau antum haid, baru. Wala ba'sa ayyatakallamal muhditsu bima wafaqal Qur'ana. Lihat di sini, perhatikan rincian yang kedua. In lam yaqsudil Qur'ana bal ala wajhi dzikr, ala wajhi dzikri. Wala ba'sa, dan tidak mengapa. Ayyatakallamal muhditsu, orang yang berhadas itu mengucapkan. Ya, takallama itu sebenarnya berbicara kan, tapi di sini lebih enak mengucapkan. Tidak mengapa orang yang sedang hadas itu mengucapkan
bima wafaqal Quran, lafaz-lafaz yang sesuai dengan Al-Quran. Ingat, in lam yaqsudil Quran, selama dia tidak maksud membaca Al-Quran. Perhatikan, tidak mengapa orang yang berhadas membaca hal-hal yang sesuai dengan Al-Quran selama dia tidak memaksudkan untuk membaca Al-Quran. Bal ala wajhi dzikri, akan tapi karena agar berzikir saja dia. Mengingat Allah, bukan karena agar membaca Al-Quran, tapi karena agar berzikir, mengingat Allah. Seperti apa contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ada gak di Al-Quran? Ada. Ya mungkin dia sedang junub, sedang haid. Ketika ingin melakukan sesuatu dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, gak mengapa. Ya, walaupun dia itu memang ada di Al-Quran, tapi di sini ya, yang dimaksud adalah dia berzikir. Dan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam dan sebagainya. Atau mungkin dia berdoa, atau mungkin bertasbih, bertakbir, bertahmid. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha, karena hadis Aisyah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah sosok yang selalu mengingat Allah ala kulli ahyanihi, di setiap saatnya. Berarti apa? Di situ mencakup dalam keadaan beliau suci ataupun dalam keadaan beliau junub. Beliau selalu mengingat Allah. Oleh karena itu enggak mengapa mengucapkan dengan lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran selama dia tidak maksud untuk membaca Al-Quran, akan tapi karena untuk berzikir saja. Masya Allah. Kemudian yang kedua, ya kita habiskan saja, tanggung. Wa yahrumu 'alal muhdithi hadatsan akbara min janabatin aw haidin aw nifasin al-labthu fil masjidi ba'da wudu'in. Wa yahrumu 'alal muhdithi hadatsan akbar, dan haram atas orang yang berhadas hadas besar, ya, min janabah berupa janabah, au haid atau nifas. Apa itu yang enggak boleh? Al-labthu fil masjid, berdiam diri di masjid bi ghairi wudu, tanpa wudu. Lihat di sini. Dia berhadas hadas besar kemudian ingin berdiam diri di masjid, enggak boleh kalau tanpa wudu. Tapi kalau dia hadas besar ingin berdiam di masjid kemudian dia berwudu terlebih dahulu, maka itu tidak mengapa. Nggak boleh aja tuh. Yang nggak boleh apa? Dia hadas besar terus nggak wudu lagi. Kemudian dia ingin berdiam diri di masjid tuh nggak boleh. Tapi kalau dia hadas besar kemudian berwudu lalu dia ingin berdiam di masjid, maka itu dia tidak mengapa. Maka ini menunjukkan bahwa wudu itu dia meringankan najis, meringankan hadas. Meringankan hadas, ya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiris sabil hatta taghtasilu. Itu sudah kita baca tadi, ya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian dekati salat. Maksudnya apa? Masuk masjid. Wa antum sukara, dan kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Wala junuban, dan tidak boleh orang masuk ke dalam masjid dalam keadaan junub. Berarti hadas besar tuh, nggak boleh dia masuk ke dalam masjid dalam keadaan junub. Illa abiri sabil, kecuali orang yang melintas saja. Hatta taghtasilu, yang nggak boleh itu dia sampai dia mandi junub. Ay la tadkhulul masjida lil baqa'i fihi. Jangan kalian masuk masjid karena menetap di dalamnya. Ya, untuk menetap di dalamnya itu nggak boleh. Al-labthu fil masjid, menetap, ya, berdiam di masjid sejam, 2 jam, 30 menit, ya, nggak boleh orang yang junub. Hadas besar lah secara umum. Dan juga dalil yang kedua, wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, la uhillul masjida li haidin wala junubin. Aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid dan tidak juga bagi orang yang junub. Gak boleh orang yang haid, junub, nifas, yang hadas besar itu untuk berdiam di dalam masjid.
Rawahu Abu Dawud min hadithi Aisyah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Aisyah dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kemudian lihat di sini perinciannya, fa idza tawaddaa man alaihi hadatsun akbar jazalahu lubthu fil masjid. Fa idza tawaddaa, apabila dia berwudu, man alaihi hadatsun akbaru, bagi orang yang terdapat hadas besar, jazalahu lubthu fil masjid, boleh dia berdiam diri di masjid, ya, tidak mengapa. Dan nanti disampaikan perkataan Atha. Jadi kalau antum sedang junub, kan kecapean nih, sedang safar, antum ingat, tadi junub ana, ingin berdiam dulu di masjid. Karena kalau lagi safar itu, kenapa antum usap-usap? Yusuf, bahaya ini antum. Yusuf jangan dekat-dekati mas, itu bahaya sekali itu, usapannya itu kayak ngeri sekali itu. Ya, misal kalau antum bersafar, perhatikan, biasanya tempat yang paling nyaman untuk beristirahat di mana? Masjid kan. Apalagi yang ada AC-nya, nikmat sekali. Yang kamar mandinya bersih kan, masjid-masjid besar. Terus antum ingat, lagi junub ya. Maka bagaimana solusinya agar bisa berdiam diri di masjid? Wudu. Maka dia jazalahu lubthu. Lihat di sini, perhatikan ya. Dia bisa dibaca al-lubthu, bisa dibaca al-labthu, bisa dibaca al-labathu. Karena masdarnya ada 3 dia ya, atau bahkan lebih. Lubthu, labthu, al-labathu. Tadi kan makanya anak baca di awal apa? Labthu. Kemudian ini anak baca apa? Lubthu. Bisa memang. Oke. Sekelompok laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW, yajlisuna fil masjid, mereka duduk di masjid dan mereka dalam keadaan junub. Tapi itu apabila mereka berwudu, wudunya, salatnya, tidak mengapa. Kemudian lihat di sini, wal hikmatu min hadzal wudu'i takhfiful janabati. Dan hikmah dari berwudu ini berarti dia apa? Dapat meringankan junub, dapat meringankan hadas besar, sehingga nggak apa-apa dia untuk berdiam diri di masjid. Kemudian lihat di sini, wa kadzalika yajuzu lil muhditsi hadatsan akbara ayyamurra bil masjidi limujarradil uburi minhu min ghairi julusin fihi. Perhatikan, tadi boleh dia berdiam kecuali apa? Wudu dulu. Wa kadzalika, dan boleh begitu juga bagi orang yang berhadas, hadas besar, ayyamurra bil masjid, melewati masjid. Limujarradil uburi minhu, hanya sekedar melewatinya, min ghairi julusin fihi, tanpa duduk di dalam masjid, itu tidak mengapa. Ya, dia hadas besar, cuman melewati masjid saja. Mungkin untuk mempersingkat jalan, atau mungkin ada sesuatu yang ingin ia lakukan, misalnya ngambil anak ya, misalnya ada anaknya di masjid, kemudian dia junub mau ngambil anaknya, nggak apa-apa. Hanya sekedar melewati saja tanpa duduk. Dalilnya liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, illa abiri sabil, ya, jangan kalian masuk masjid apabila kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Kemudian nggak boleh juga orang yang sedang junub, kecuali orang yang melintas saja. Ay mutajawizina fihi lil khuruji minhu, yaitu apa? Orang yang melewati masjid lil khuruji minhu, agar keluar darinya. Ya, melewati saja. Ya, melewati kan nanti dia masuk terus keluar kan? Lil khuruji minhu. Wal istithna'u minan nahi ibahatun. Dan pengecualian dari larangan itu menunjukkan akan bolehnya. Kan tadi janganlah kalian masuk masjid dan seterusnya kecuali orang yang melewati. Nah, berarti pengecualian dari larangan itu menunjukkan kebolehan. Boleh berarti melewati masjid bagi orang yang junub. Fayakunu dzalika mukhassisan li umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam
fayakunu dalika, maka hal itu menjadi mukhassisan, pengkhusus li umumi qauli sallallahu alaihi wasallam, pada keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la uhillul masjida li haidin wala junubin. Aku tidak menghalalkan masjid bagi orang haid dan junub. Ada lagi penjelasan yang khusus dari firman Allah Ta'ala, kalau orang yang melewati saja maka boleh gitu. Wa kadzalika musallal abdi. Wa kadzalika musallal idi. La yalbuthu fihi man alaihi hadatsun akbaru bighairi wudu'in. Wa yajuzu lahul mururu minhu. Perhatikan ini. Wa kadzalika musallal idi, dan begitu juga tempat salat Id. Nah, misal ada lapangan dan dia biasa dipakai salat Id. La yalbuthu fihi, tidak boleh menetap di tempat tersebut man alaihi hadatsun akbar, bagi orang yang terdapat hadas besar bi ghairi wudu, tanpa ada wudu. Wa yajuzu lahul mururu minhu, dan boleh baginya melewatinya sebagaimana masjid. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal ya'tazilil huyyadul musalla, hendaknya orang-orang yang haid menjauhi tempat sholat. Berarti di lapangan misalnya yang pasti itu dipakai sholat Id ketika Idul Fitri, Idul Adha, itu pun harus dijauhi oleh orang yang sedang hadas besar. Nggak boleh menetap di situ tanpa adanya wudu. Tapi kalau melewati saja tidak mengapa. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang antum dapatkan. Ya Azam, Qum ya Azam, qum, berdiri. Salat menetap di tempat yang biasa dipakai sholat Id, itu boleh gak? Azam, menetap di tempat yang biasa dipakai sholat Id, boleh gak? Hah? Apa? Nggak boleh ya? Ya mungkin karena kita tentang nggak boleh dia jawab aja nggak boleh. Padahal emang benar sih nggak boleh. Gitu. Ya nggak boleh ya. Jangan tidur lagi, juga nggak boleh itu. Oke. Kita tutup pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.